Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang kali ini, Saudara, Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 pendemo aksi 1812 sebagai tersangka. Sementara itu 28 orang dinyatakan reaktif dari hasil cepat COVID-19. Dari 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya, 5 orang ditetapkan tersangka karena membawa senjata tajam dan 2 orang lainnya membawa narkoba. Tak hanya 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan 28 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Pendemo yang dinyatakan reaktif kini ditangani di Wisma Atlet untuk menjalani tes usap memastikan terpapar COVID atau tidak. 422 apa berapa tuh? Nah, dari itu semuanya ada 5 yang bawa sajam ya. Yang bawa sajam ada 5. Jadi itu terproses. Kemudian ada yang bawa narkoba 2. Kalau dia iya udah undang darurat. Sudah jelas kalau bawa sajam itu iya. Yang bawa narkoba juga sudah tahan. Nah, kita cuma melampirkan saja surat bahwa buktinya bahwa dia direpit, dia reaktif. Nah, di sana nanti bagaimana perawatannya, apakah nanti dia di swab, kemudian swab PCR hasilnya seperti apa, beberapa hari kan yang tahu di sana semua, yuk. Kita masuk ke takut, yuk. Polisi membubarkan demo 1812 pada Jumat kemarin yang berunjuk rasa di sekitar kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat pembubaran dilakukan, 2 orang polisi mengalami luka sabetan senjata tajam dari pendemo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan 2 personel polisi mendapatkan sabetan saat melakukan pembubaran massa di sekitar kantor Gubernur Jakarta. Sampai dengan saat ini yang tadi saja kena sabetan dan tusukan, tapi tidak terlalu ini ya, sabetan senjata tajam. Anggota pada saat dilakukan pembubaran di daerah di depan kantor Gubernur. Ada 2 ya. Ada 155 itu ada yang dari panitia atau apa gitu, Pak? Nanti kita sedang mendatakan, Mas. Ini masih kita datakan ulang karena kita akan lakukan protokol kesehatan, nanti akan kita datakan, kita akan periksa mereka apakah memang bisa dikenakan di dalam undang-undang nomor 6 atau nomor 4 maupun KUHP. Kalau memang ada, akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain menangkap sejumlah pendemo 1812, polisi juga menemukan sebuah ambulans dan juga minibus yang di dalamnya berisikan pasokan logistik yang diduga disiapkan bagi para pendemo. Selain makanan dan minuman ringan, di dalam mobil polisi juga menemukan sebuah tandu. Polisi kini masih menyelidiki siapa saja yang terlibat dengan unjuk rasa yang berujung adanya penggunaan senjata tajam yang melukai personilnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dari penangkapan pendemo 1812 di Jakarta akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya dari Mapolda Metro Jaya. Selamat petang, Feni. Selain 7 orang tersangka karena membawa senjata tajam dan ada 2 narkoba, ada berapa pengunjuk rasa yang masih diperiksa? Bagaimana statusnya mereka saat ini, Feni? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau secara total ini ada sekitar 420-an orang pengunjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian dari aksi massa 1812 di kawasan Jakarta Pusat kemarin. Angka ini 420 ini meningkat hampir 3 kali lipatnya karena jika kami memantau dari semalam, angkanya masih berada di 155 orang yang diamankan. Ketika itu atau kemarin malam pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendataan ulang dan siang hari ini angkanya menjadi 420 orang. Tidak semuanya memang dibawa ke Polda Metro Jaya, Ibrahim, karena ada juga yang ditangani oleh kantor polisi resort atau Polres di di sekitar kawasan hukum Polda Metro Jaya. Jadi mereka juga saat ini tengah diperiksa dan juga didata masing-masing. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, Ibrahim, dari
Polres Metro Tangerang Selatan ini ada 61 orang yang sudah dipulangkan begitu, dan mereka atau para pengunjuk rasa yang diamankan oleh pihak Polres Metro Tangerang Selatan ini dipulangkan setelah dibina dan juga diberikan arahan oleh pihak kepolisian. Orang tuanya dipanggil, kemudian mereka juga diminta untuk memberikan pernyataan tertulis bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Sementara itu sisanya saat ini masih menjalani pendataan dan juga pemeriksaan. Untuk statusnya, Ibrahim memang belum disampaikan oleh pihak kepolisian karena pemeriksaan juga masih berlangsung. Namun yang bisa dipastikan 7 orang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka seperti yang Anda sebutkan. 5 ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki senjata tajam, sementara 2 lagi ditetapkan sebagai tersangka karena membawa dan juga memiliki narkotika jenis ganja. Jadi 7 orang tersangka ini akan menjalani proses hukum yang lebih serius begitu karena mereka terindikasi melanggar undang-undang. Bagi mereka yang membawa senjata tajam ini melanggar undang-undang darurat terkait senjata api, dan yang membawa narkotika jenis ganja tentu saja melanggar pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Selain mengamankan para tersangka dan juga ratusan orang lainnya, di Polda Metro Jaya sendiri ini juga sudah terparkir 1 unit mobil komando yang bertuliskan FPI begitu, yang kemarin sebelumnya sempat diamankan dari kawasan Monas, dan juga ada 1 unit ambulans yang diduga membawa logistik pada saat aksi massa 18-12 kemarin. Sebenarnya pihak kepolisian berencana untuk melakukan ekspos pada hari ini, namun kemudian diundur begitu karena masih melengkapi atau juga masih menunggu sejumlah data yang diperlukan dari pemeriksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ibrahim. Feni, saat aksi kemarin ada 2 anggota polisi yang terluka akibat ditusuk pada demo kemarin. Bagaimana kondisinya saat ini dan apakah sudah diketahui identitasnya? Feni. Ya, untuk identitas pelaku yang melakukan penyabetan begitu terhadap 2 orang personil kepolisian yang berjaga atau yang bertugas mengamankan jalannya aksi 18-12, polisi mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku ini. Jadi bukti-bukti yang didapatkan ini adalah foto yang berasal dari lokasi tempat kejadian perkara yang berada di kantor Gubernur DKI Jakarta di kawasan Balai Kota Jakarta Pusat. Dan polisi sudah mengantongi ciri-ciri fisik, kemudian pakaian apa yang dikenakan ketika aksi kemarin. Jadi para pelaku ini sebenarnya Ibrahim merupakan pelaku yang berbeda dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki senjata tajam. Mereka ketika kemarin melakukan penyabetan terhadap 2 orang anggota kepolisian, ketika dipergoki mereka kemudian membuang senjata tajamnya di lokasi dan kemudian melarikan diri. Namun polisi menyatakan sudah memiliki bukti-bukti begitu dan saat ini tengah melakukan pengejaran. Sementara itu untuk kedua orang polisi yang mengalami luka sabat saat ini juga kondisinya sudah baik dan tengah diberikan proses medis begitu. Namun kemudian yang menjadi fokusnya di sini adalah mencari para pelaku karena memang selain sebenarnya tidak boleh berkerumun pada saat PSBB masih berlangsung di DKI Jakarta dan mereka juga diketahui membawa senjata tajam. Jadi tentu saja masih harus diusut apa motivasinya membawa senjata tajam ketika tengah melakukan aksi massa dan kemudian di mana atau dari mana mereka mendapatkan senjata tajam tersebut. Jadi kita akan tunggu Ibrahim ekspos yang nantinya akan disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait soal pengamanan aksi massa 18-12 kemarin. Ibrahim. Terima kasih Feni Sinuraya melaporkan dari Mapolda Metro Jaya.